Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari STIA Subhanwaton dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam, guna untuk memenuhi tugas dari perencanaan pendidikan Islam. Dan perkenalkan, saya di sini Nur Fauzan, dan ini berada di BA Al-Kautsar, dan saya bersama dengan Kepala BA Al-Kautsar di Kota Magelang, yang notabene alhamdulillah ini yang saya wawancarai ini termasuk dari kepala sekolah dari BA yang termuda, alhamdulillah. Nah, ini mohon izin Bu Guru, ini kami sedikit ingin belajar ataupun mengetahui dari perencanaan sekolah di BA ini, terkait strategi dan yang lain-lain nanti, guna untuk pembelajaran bagi kami ketika sudah sampai di masyarakat nanti. Dan ini ada beberapa ingin wawancara. Pertama, mengenai bagaimana menurut Ibu sendiri mengenai perencanaan strategis di sekolah BA Al-Kautsar ini yang khususnya berada di Kota Magelang. Ya, terima kasih Mas Fauzan untuk waktunya. Ya, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan nama Mas Fauzan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama itu bagaimana untuk perencanaan strategi di sekolah ini ya. Nah, untuk perencanaan sendiri kan kami setiap sekolah itu pasti ada yang namanya kurikulum, terus ada silabus dan lain sebagainya. Nah, untuk itu memang kami sudah dalam satu lembaga, satu yayasan ini kan setiap 3 tahun sekali kita mengevaluasi adanya kurikulum atau silabus yang kami persiapkan untuk pembelajaran di hari-hari sebelumnya. Nah, untuk perencanaan strategi itu ya kami tuangkan dalam kurikulum. Apalagi untuk sekarang kan, kalau untuk kurikulum ini kan kita memang mengacu untuk, karena BA Al-Kautsar ini kan di bawah Kementerian Agama, jadi untuk saat ini memang ada kurikulum yang baru yaitu KMA. Nah, kami baru istilahnya masih menggodok untuk kurikulum tersebut, gimana caranya agar BA Al-Kautsar ini selain bisa mengadopsi atau bisa membawa dari KMA tersebut, dan juga bisa memasukkan kegiatan Islami seperti yang, karena kita di pondok, nah jadi kita itu ingin menonjolkan ini TK-nya pondok itu seperti ini gitu loh Mas. Kita ingin memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu ke kurikulum. Nah, itu masuk di perencanaan strategis. Nah, setelah kalau sudah ada di kurikulum, nanti kan ada dibahas nih, biasanya untuk kegiatan setahun itu ada apa. Ini biasanya puncak tema dan lain sebagainya, karena untuk pembelajaran di Al-Kautsar ini kan sistemnya masih tematik, yaitu mengikuti tema. Jadi untuk perencanaan gitu ya, dari tahun biasanya kita itu melakukan evaluasi untuk merencanakan kurikulum ini itu ketika rapat musyawarah kerja yang diikuti oleh seluruh yayasan yang ada di Pondok Pesantren Tidar. Ini sangat menarik sekali. Ada tadi di bawah naungan Kemenak juga, dan di bawah naungan berada di Pondok Pesantren Tidar juga, gitu ya Bu ya. Yeah. Terus di sini dalam menyusun perencanaan strategisnya, langkah-langkahnya itu bagaimana Bu? Yang bisa mungkin kami serap di sini dalam mensinkronkan atau mengkolaborasikan ini ya, di bawah ikut Pondok Pesantren juga, dan juga ada tadi tematik juga ya Bu, tematik dan juga dari Kemenak itu perencanaannya, visi misinya dan yang lain-lain itu bagaimana itu? Kalau terkait untuk apa yang dilakukan sebelum menyusun, itu adalah pertama mengevaluasi. Jadi ketika penyusunan strategi atau kurikulum itu, yang pertama adalah mengevaluasi tahun kemarin itu seperti apa ketika kita menggunakan metode, contohnya nih hafalan
hafalan langsung gini gini gini. Nah ternyata kok nggak cocok sama anak-anaknya. Ternyata mungkin anak-anaknya kesusahan dalam mengikuti lagu, mengikuti nada, kesusahan dalam pelafalan huruf hijaiyah, karena kita tahu sendiri kalau anak-anak itu kan istilahnya masih cedal gitu kan Mas. Nah ya kita evaluasi, oh ternyata dengan menggunakan nada ini, metode ini kurang baik, ya berarti kita tulis dievaluasi di perencanaan kurikulum tersebut. Ya hal ini dilakukan di banyak hal, mulai dari pengajaran guru dan juga selain pelajaran itu bagaimana sikap guru. Nah ini yang paling kita tonjolkan, karena untuk dunia anak-anak itu dunianya masih belum bisa untuk dijelaskan itu seperti ini, enggak, tapi itu ini loh yang seperti Bu Guru lakukan ini. Kita menolong itu tuh bukan hanya dicontohkan ke dalam kata-kata yang verbal, tapi langsung kita dilakukan. Ini loh, menolong itu langsung seperti ini loh nak, ketika ada mungkin hewan yang terjepit pintu atau apa, ini kita tolong gini, bukannya kita ini kan. Jadi masih perlu untuk evaluasi itu yang biasanya dilakukan sebelum merencanakan strategi pembelajaran. Ya, baik, sangat menarik sekali ini PA Kausar ini, dan ini berada di pondok. Setelah itu juga ada gamelan, dan di pondok itu pun tadi sempat berbicara dengan berbagai pihak dari santri ataupun dari guru-guru sebagian itu. Nah, ada juga lembaga lain, ada KMI ataupun ya, dalam terkait hal ini mensinkronkan ataupun kendala dan yang dihadapi biasanya itu bagaimana ketika di sini sendiri? Itu pas kendala pembelajaran atau kendala dalam penyusunan? Kendala dalam pembelajaran dan juga penyusunan. Mungkin singkat mungkin tidak apa-apa, yang penting ada gambaran itu bagaimana. Yang namanya setiap kerjaan itu kan nggak mudah ya Mas, apalagi kita itu kan menjadi madrasah anak-anak yang masih dalam kategori awal. Kalau pertama bukan, karena pertama itu madrasah pertama kan ada di ibu. Nah kita kan tergolong masih dalam pondasi, menyusun pondasi anak. Jadi kalau susahnya yang gimana itu ya banyak. Yang pertama itu susahnya ketika kita menghadapi, karena ini maksudnya di proses pembelajaran kan. Proses pembelajaran. Bukan saya bilang harus guru itu pandai berbohong, itu bukan, tapi kita itu sebagai pendidik di sini itu harus pandai menyikapi yang namanya dengan perasaan gitu kan, karena kebanyakan perempuan yang jadi guru kan, ya jadi guru TK. Nah ini kan gimana caranya kita tuh menyikapi antara masalah yang ada di rumah, antara rumah tangga, antara teman, antara antar guru ataupun yang lain saudara, tidak membawa masalah tersebut ke depannya anak-anak. Jadi emang kalau kita sudah masuk di dunia anak-anak ya kita harus fresh, kita harus ya emang benar kita itu menganggap kalau kita itu adalah seumuran mereka bermain. Jadi kita menganggap kalau guru itu juga teman bermain mereka, tapi kadang-kala karena terkadang juga penuh yang namanya didisiplinkan kan ya, jadi tidak ketika mereka salah, contohnya naik meja kan bukan untuk dinaiki, meja untuk menulis, untuk pas makan ya bisa untuk makan. Kalau pas mereka jadi ini naik meja ya ditegur, ya salah. Jadi susahnya itu di mana? Nah terkadang yang namanya manusia itu di apa ya istilahnya itu banyak sekali kekurangannya, termasuk dalam mungkin menahan emosi. Gimana kalau caranya kita itu tidak membawa masalah-masalah yang ada di belakang itu ke depan, itu gimana? Nah itu kan terkadang susahnya kan di situ. Selain itu untuk pembelajaran yang namanya TK ini atau TK, RA, BA, TA itu kan aslinya sama saja. Ada yang bilang ketika sekolah itu bagus di administrasi, mesti pembelajarannya kurang. Namun ketika di pembelajarannya bagus,
administrasinya kurang. Karena sudah jadi rahasia umum, TK itu identik dengan hemat pangkal kaya. Maksudnya gini, ketika guru mengadakan kegiatan itu ya makan dari guru, oleh guru, untuk guru gitu kan. Ya memang ada bantuan-bantuan, tapi kan tidak mencukupi semua kebutuhan itu, enggak kan. Jadi terkadang itu ketika kita kok, apalagi sekarang itu era digital, semuanya itu pakai digital, pengajuan proposal, pengajuan bantuan, bahkan data-data pun digital. Ketika guru fokus terhadap pendataan administrasi, ya mesti bakal agak menurun dalam kualitas mengajar anak. Contohnya hari ini terakhir ini data, nah ya berarti kan karena nggak semua TK itu punya administrasi sendiri, guru sendiri, kepala sekolah sendiri. Banyak sekali yang TKRA itu ia jadi kepala, ia jadi guru, ia jadi administrasi, dia jadi bubon, buka pintu, nyapu gitu kan. Jadi terkendalanya memang sudah menjadi rahasia umum di situ. Ketika pendataannya bagus, jos gitu kan, mesti dalam hal pembelajaran anak-anak agak menurun. Ya, itu memang karena saya kan juga terkadang sharing-sharing sesama admin ya. Kalau data-datanya bagus ya karena ini kekurangan dalam istilahnya sumber daya SDM-nya. Ya kita itu sistemnya borongan. Ya guru, ya admin ya. Jadi seperti itu Mas Fauzan. Masya Allah sekali ini. Jadi satu orang bisa memegang berbagai macam peran. Ya, Jadi terima kasih ini ya untuk harapan mungkin kedepannya BA Kausar seperti apa dari Ibu Kepala sendiri, bagaimana harapan ke depan? Saya itu punya mimpi Mas Fauzan. Mimpi saya itu kalau saya ceritakan kepada ibu saya, bilangnya Mae ya, maaf bukan Mae. Kamu itu perempuan, tapi kok mimpi kamu tuh terlalu tinggi, gitu kan? Kayak karena Mae saya kan biasa orang desa, jadi kalau mungkin mindsetnya perempuan itu ya, mindsetnya kalau orang desa mungkin loh ya kebanyakan itu ya kalau sudah kerja kan nikah gitu kan. Nah kalau saya itu pernah menyampaikan saya itu ingin menjadi pemateri parenting, bisa kemana-mana berbagi ilmu gitulah ya. Terus saya pengen BA Al-Kausar ini punya 100 cabang, tapi dengan gedung itu yang berbeda. Mungkin kalau sekarang masih ya gedungnya masih biasa kan lah ya, kotak kubus gitu biasa. Saya pengen punya TK, punya RA yang cabangnya 100. BA Kausar ini semoga kedepannya menjadi BA Kausar 1, 2, 3 sampai 100 dimanapun berada. Dan dari segi gedungnya itu beda. Kalau saya itu pengennya temanya mengambil tata surya, jadi gedungnya tuh nggak cuma kotak tapi gimana caranya bisa bundar gitu loh Mas. Kalau soalnya saya pernah lihat di luar negeri itu ada TK yang bentuknya kayak nanas, dia ngambil tema SpongeBob. Nah anak-anak kan tertarik gitu kan. Nah saya itu pengen punya seperti itu, satu kelas satu ini tapi bentuknya bundar. Gimana caranya ya kun fayakun ya, kalau Allah sudah berkata iya kan nggak ada yang bisa menolak. Itu adalah impian saya, entah mana yang tercapai, entah mungkin yang tercapai hanya saya punya 100 bangunan TK di seluruh Indonesia, atau yang tercapai adalah saya menjadi pemateri mungkin parenting yang bisa berbagi ilmu, ya saya nggak tahu. Jadi harapan saya itu Al-Kausar membumi, Al-Kausar bisa melahirkan generasi-generasi Islami yang mana pembelajaran yang sudah di Al-Kausar itu tidak berhenti ketika anak-anak sudah lulus dari Al-Kausar ke SD sudah lupa, itu enggak. Harapan saya untuk alumni-alumni
PA Al-Kausar ini tetap istilahnya nguri-uri. Al-Kausar tetap mengenal guru atau ustadzah-ustadzahnya, dan semoga ilmu yang sudah kita berikan untuk mereka menjadi amal jariah untuk kita. Begitu Mas Fauzan. Amin. Semoga harapan dan cita-cita ini sangat mulia sekali, semoga tercapai semuanya dan semuanya diberikan yang terbaik oleh Allah. Mungkin ini sangat terima kasih sekali saya bisa sharing-sharing di sini. Mungkin lain waktu semoga nggak putus silaturahim. Terima kasih sekali ya Bu ya atas kesempatan dan waktunya ini. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.